Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, salah satu dosa besar yang dapat menyeret kita ke dalam neraka adalah berzina. Zina juga termasuk dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagaimana jika ada seorang penzina yang justru dibela oleh Nabi Muhammad SAW? Akankah dia masuk surga? Bagaimana seorang Nabi membela seorang pezina? Bukan rahasia lagi kalau berdua-duaan dengan yang bukan mahram itu dilarang, sebab akan menjerumus ke zina. Berzina diartikan sebagai perbuatan bersenggama yang dilakukan oleh dua orang laki-laki dan perempuan tapi tidak berada dalam ikatan pernikahan. Zina juga sebagai perbuatan lain yang membangkitkan syahwat lawan jenis. Perbuatan zina sama terkutuknya dengan syirik dan membunuh. Karena itu ganjarannya pun adalah siksa neraka. Hal ini telah diabadikan dalam hadis. Sampai di suatu tempat seperti tungku pembakaran, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan riuh. Ternyata di sana ada laki-laki dan perempuan telanjang. Tak berselang lama, datanglah lidah api dari bawah menuju mereka. Setelah lidah api itu mengenai mereka, mereka menjerit keras. Ketika pemandangan itu ditanyakan, dijelaskan bahwa sejumlah laki-laki dan perempuan telanjang itu adalah para pezina. Hadis riwayat Bukhari. Saking berdosanya orang yang berzina, di akhirat nanti dia akan diacuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga jenis manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat, dan tidak pula Allah menyucikan mereka dan tidak memandang pada mereka. Sedang bagi mereka siksa yang sangat pedih, yaitu laki-laki tua yang suka berzina, seorang raja pendusta, dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, hukuman bagi pelaku zina telah tertulis di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 2. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali cambukan. Dan janganlah belas kasihan kamu kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Memang ada dua kejahatan yang akan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia tanpa menunggu pengadilan di akhirat. Salah satunya adalah zina. Dua kejahatan akan dibalas oleh Allah ketika di dunia: zina dan durhaka kepada ibu bapa. Hadis riwayat Tabrani. Melihat ganjaran yang diterima pelaku zina, tentunya kita membuat ngeri, apalagi siksaan yang dilakukan tanpa ampun. Na'udzubillahi min dzalik summa na'udzubillah. Hukuman zina itu berat, baik di dunia maupun di akhirat. Bagi yang belum menikah, melakukan perzinahan akan mendapat 100 kali cambukan. Dan bagi yang sudah menikah tapi melakukan zina, ia akan dirajam. Ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar hukuman untuk mereka pezina. Jejaka dan perawan yang berzina hukumnya cambuk 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Sedangkan duda dan janda hukumnya cambuk 100 kali dan rajam. Hadis riwayat Muslim. Rajam adalah hukuman yang dibenamkan ke dalam tanah sampai dada. Kemudian orang itu dilempari batu bersama-sama sampai mati. Sangat mengerikan ganjaran bagi pelaku zina ini. Zina dihukumi hukuman berat sebab merusak hal penting, yaitu kehormatan dan garis keturunan. Karena itu pantas saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hukuman bagi pelakunya demi menjaga kekacauan garis keturunan dan menciptakan masyarakat yang bersih. Bahaya zina yang lain adalah mengancam kesehatan, karena bisa menimbulkan penyakit-penyakit berbahaya seperti HIV dan AIDS. Melihat ancaman yang akan diterima oleh para pelaku zina, apakah tidak ada kesempatan bagi pelaku zina untuk memperbaiki dirinya? Tentu saja jawabannya ada. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi hamba-hambanya. Terlebih lagi jika seseorang ingin bertaubat. Hal ini sudah diabadikan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Lalu bagaimana dengan pelaku zina yang menyadari perbuatannya dan ingin bertaubat? Apakah taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Perzinahan pernah dilakukan oleh
satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Berita ini pun mengejutkan banyak orang karena sahabat tersebut sudah menikah dan dia adalah Ma'iz bin Malik. Pengakuan itu dilakukannya agar benar-benar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sempat kaget dengan pengakuan yang dibuat oleh Ma'iz bin Malik di depannya dan di depan para sahabat yang lain. Namun Ma'iz dengan sungguh-sungguh mengatakan kalau dia telah berzina. Karena itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk membawa Ma'iz bin Malik untuk mendapatkan hukuman rajam. Setelah pengakuan Ma'iz, para sahabat ada yang mencela perbuatannya, tapi sebagian lagi memuji keberanian Ma'iz setelah mengakui perbuatannya itu. Bagi yang mencela Ma'iz, Rasulullah SAW pun mendatangi mereka dan meminta agar Ma'iz dimaafkan. Tidak ada pertaubatan yang lebih baik dari taubatnya Ma'iz. Seandainya taubatnya digunakan untuk seluruh penduduk Madinah, niscaya itu sudah mencukupi. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Tak hanya sekali, seorang perempuan juga pernah mendatangi Rasulullah SAW dan mengaku bahwa ia telah berzina. Cerita ini dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Setelah mendengar pengakuan itu, Rasulullah SAW mengabaikan wanita itu, bahkan menolak pengakuannya. Keesokan harinya sang wanita kembali menemui Rasulullah dan mengatakan hal yang sama. Bahkan perempuan itu mengaku bahwa dia sedang mengandung anak dari hasil berzinah itu. Mendengar pengakuan itu, Rasulullah SAW menyuruh perempuan yang tengah hamil itu bertaubat dan kembali ke rumahnya. Saran Nabi Muhammad SAW pun dilakukan. Anak itu pun lahir. Tibalah masa anak itu disapi. Lalu perempuan itu pun kembali datang kepada Rasulullah SAW. Karena anaknya sudah tidak bergantung makanan pada ibunya, Rasulullah pun memerintahkan untuk melakukan hukuman rajam. Perempuan itu ditanam sampai bagian dada, lalu orang-orang pun melempari wanita itu. Saat Khalid bin Walid melempar batu, terperciklah darah perempuan itu dan mengenai Khalid. Saat itu Khalid memaki perempuan itu. Namun Rasulullah SAW menasihati Khalid untuk tidak melakukan hal semacam itu. Sebab taubat perempuan yang telah berzina itu adalah taubat yang sungguh-sungguh. Wanita itu meninggal dan jenazahnya pun diperintahkan untuk diurus sebagaimana mestinya. Kisah Rasulullah SAW yang membela seorang penzina memberikan hikmah kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW melarang untuk mencaci maki, menghina atau berkata kotor kepada mereka meskipun mereka adalah pendosa. Sebaliknya, kita semestinya memberikan pembinaan atau rehabilitasi, perhatian serta bimbingan agar bisa kembali ke jalan yang benar. Islam sebenarnya menawarkan salah satu cara untuk menghindari zina, yaitu berpuasa atau menikah. Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu ba'at atau menikah, maka menikahlah. Sebab menikah itu lebih mampu menundukkan atau menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Namun siapa saja yang tidak mampu, maka sebaiknya ia berpuasa. Sebab puasa adalah penekanan nafsu syahwat baginya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman, zina adalah perbuatan yang sangat merugikan. Pelakunya dapat ancaman neraka di akhirat dan juga dihukum di dunia bahkan sampai mati. Tetapi walaupun dosanya besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan pengampunan bagi yang bersungguh-sungguh untuk bertaubat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.